Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang kami arah hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Demikian firman Tuhan. Pujian bagi Tuhan. Mazmur 117 adalah pasal terpendek dalam Alkitab. Mazmur, pemanggilan semua bangsa untuk memuji Tuhan, mungkin terkait dengan pengalaman Israel di pembuangan atau restorasi, di mana mereka menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas semua kerajaan di dunia ini. Mazmur ini sering dilantunkan dalam ibadah Yahudi, termasuk dalam pesta Paskah, yang juga menjadi konteks ketika Yesus dan murid-muridnya menyanyikannya sebelum pergi ke Getsemani, Matius 26 ayat 30. Saudara-saudara, seruan ini mengantisipasi penggenapan rencana keselamatan Allah melalui Yesus Kristus yang dipertegas dalam perjanjian baru, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Ketika bangsa-bangsa memuji Tuhan, itu mencerminkan pengakuan akan kemuliaannya dan karya penyelamatannya bagi seluruh dunia. Wahyu 7 ayat 9-10. Saudara-saudara, tanggung jawab umat Allah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memuji Tuhan dengan hidup yang memuliakan Dia. 1 Petrus 2 ayat 9. Mengundang semua bangsa untuk mengenal kasih dan kesetiaannya. Mazmur 117 ayat 2 yang menyinggung juga kasih setia Tuhan yang besar. Pujian yang benar berakar pada pengenalan akan karakter Allah, yaitu kasih setianya, dalam bahasa Ibrani chesed, kasih yang teguh dan tidak berubah. Lalu kebenarannya, atau dalam bahasa Ibrani emet, yaitu kesetiaan dan keadilan yang kekal, keadilan Allah yang kekal. Lalu pujian sejati lahir dari hati yang mengalami anugerah Tuhan, bukan sekadar kata-kata yang kosong. Pujian yang nyata dalam hidup, bukan hanya di bibir saja. Saudara-saudara, ibadah dan ketaatan adalah pujian. Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Saudara-saudara, Allah menolak pujian hanya bibir saja tanpa ketaatan hati, sehingga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka kita tidak hanya pujian yang hanya di bibir saja, tetapi dibuktikan dengan ketaatan hati kita, ketaatan hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham yang menjadi contoh teladan iman bagi kita, dipanggil untuk menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 3. Bagaimana hidup bisa menjadi pujian? Maka melalui perbuatan kasih. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik memimpin orang kepada pujian bagi Allah. Yang kedua, melalui ketekunan dalam pencobaan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16. Jika kamu dicela karena nama Kristus, berbahagialah, sebab roh kemuliaan ada padamu. Sehingga kesetiaan dalam penderitaan itu adalah memuliakan Allah juga. Yang ketiga, melalui ucapan syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sikap hati yang memuji berarti sikap hati yang bersyukur adalah pujian. Saudara-saudara, apakah pujian kita mencerminkan keagungan Tuhan? Apakah hidup kita mengundang orang lain untuk memuliakan Dia, memuji Dia? Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Mazmur 150 ayat 1. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.